proses melewati padang gurun. Bapak Mama coba membayangkan. Kita semua tahu bahwa memang 40 tahun itu adalah bukan hal yang sangat mudah. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan harus 40 tahun? Melewati begitu banyak masa yang sukar. Begitu banyak hal. Karena di situ ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi 40 tahun itu adalah kehendak Tuhan. Bukan kehendak manusia. Amin. Kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau bisa hanya 1 minggu. Lurus. Tidak perlu lewat laut Tiberau. Langsung sampai. Tetapi kenapa harus ada proses di situ? Supaya manusia jangan menyombongkan diri. Ketika Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang berlimpah-limpah di dalam hidupnya, dia tidak pukul dada, dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Karena apa? Karena di situ dia bilang, Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Karena manusia itu sombong. Orang Kristen kebanyakan kalau tidak melalui proses ketika Tuhan memberikan segala sesuatu kepada hidupnya, pasti dia akan sombong, akan tinggi hati. Dia tidak akan katakan bahwa ini semua karena dari Tuhan. Jadi, Bapak Mama yang saat ini sementara di proses, selamat menderita. Selamat menikmati proses itu. Selamat untuk Bapak Mama, selamat menderita. Jalani saja. Karena apa? Karena proses itu Tuhan mau menguji hati. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan sesuatu kepada saudara dan saya. Apa sesuatu? Kita tidak tahu, itu menjadi rencana Tuhan. Tetapi yang katakan bahwa dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Berpegang kepada perintahnya atau tidak. Perintah itu apa? Saling mengasihi, jangan tinggi hati, dan segala macam. Jangan membenci, pokoknya banyak hal. Dan setiap perintah itu Tuhan katakan bahwa itu merupakan satu cobaan bagi kita. Kita sanggup atau tidak. Sehingga kenapa harus 40 tahun? Kenapa tidak 10 tahun atau 20 tahun? Hampir-hampir kita sudah tidak bisa lagi. Kalau kita mau melihat dengan kacamata kita sebagai manusia, di depan sana seolah-olah bahwa gelap. Seolah-olah bahwa tidak ada jalan keluar sama sekali. Tetapi saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa semuanya itu belum berakhir. Bertahan saja sedikit lagi. Karena ketika kita merasa semakin berat, merasa semakin sakit, bertahan saja, tinggal sedikit lagi. Seperti seorang ibu yang ketika dia mau melahirkan, merasa sakit yang luar biasa, bertahan dan bersabar, sedikit lagi dia akan melahirkan. Jadi apabila di antara saudara dan saya mungkin saat ini mengalami suatu hal yang rasanya sangat berat dan sangat tidak mungkin bagi kacamata kita sebagai manusia, bersabar saja, bertahan, bertahan. Kalau orang yang tidak mau bertahan, kenapa? Banyak bangsa Israel yang tumbang di perjalanan, digigit ular, digigit kalajengking dan segala macam, sampai-sampai tidak memasuki ke dalam tanah Kanaan. Tidak memasuki. Karena apa? Karena terburu-buru, maunya cepat. Ketika diproses tidak mau. Ketika diproses tidak mau. Dia menolak. Ketika diproses di persekutuan dakwah ini, di tempat di mana kita kerja, kita tidak mau. Sehingga apa? Banyak yang dipagut ular, digigit kalajengking, mati, mayatnya berkelimbangan. Apakah Tuhan jahat? Ketika saudara dan saya diproses, apakah Tuhan jahat?
Tuhan hanya mau merubah saudara dan saya. Mau merubah pola pikir kita, karakter kita, supaya bagaimana kita menjadi orang yang betul-betul mengerti isi hatinya Tuhan. Karena kalau kita tidak diproses, kalau kita tidak melalui 40 tahun di padang gurun ini, maka segala sesuatu yang kita dapat tidak akan menjadi satu kesaksian. Apapun yang kita terima, apapun yang kita dapat dan kita usahakan, itu semua tidak akan menjadi satu kesaksian. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Itu yang Tuhan tidak suka. Karena Tuhan punya tujuan bangsa Israel, sehingga yang masuk ke dalam tanah Kanaan hanyalah Yosua dan Kaleb. Musa pun tidak masuk sampai ke dalam tanah Kanaan. Tetapi apa? Walaupun dia tidak masuk, tetapi dia katakan dia tetap setia kepada Tuhan. Jadi saudara, mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk merebut masuk ke dalam tanah Kanaan. Ayat yang ketiga, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Tuhan bilang apa? Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Tuhan membiarkan engkau lapar. Ini merupakan cobaan. Hidup ada kekurangan, Tuhan izinkan. Selalu ada kekurangan. Dan setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan kasih masing-masing. Tuhan izinkan ini harus hadapi yang ini, ibu ini harus hadapi yang ini, mungkin Bapak Jenny harus hadapi tantangan yang seperti ini. Tidak sama dengan saya. Masing-masing Tuhan kasih takaran. Dan memang kenyataannya, waktu Israel di bawah Tuhan lewat tanah Mesir, memang mereka lapar. Tuhan izinkan mereka harus kelaparan. Tetapi apakah mereka harus mati? Mati karena tidak setia, tidak mau pegang firman Tuhan, mengikuti pemikirannya sendiri. Kalau kita diberikan tantangan, kita diberikan cobaan yang berat, kita tetap bersyukur saja kepada Tuhan. Dialah sang pemberi hidup, Dia yang menciptakan, Dia Maha Pencipta. Dia tahu apa yang harus Dia berikan kepada saudara dan saya. Dia tahu apa yang harus Dia berikan. Jadi sekarang bagaimana kembali kepada kehidupan kita. Pakaianmu tidak akan menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ini sangat luar biasa. Itu menunjukkan bahwa tangan Tuhan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Jadi saya lompat ke ayat 14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, ketika Tuhan memberkati, ketika Tuhan sudah memberkati kita semua, dari sekarang ini kan posisi kita ini masih sama-sama berlomba-lomba di proses ini. Tujuannya apa? Supaya kita lebih lagi, walaupun kita ini bilang kita sudah kenal Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tetapi yang Tuhan mau kita mengenal Tuhan itu secara total. Secara total. Kita jangan anggap remeh dengan kehidupan sekarang. Dunia yang begitu canggih, begitu modern. Cara kerja iblis juga modern. Cara kerja iblis modern, Bang. Sangat modern. Dia menjatuhkan anak Tuhan perlahan. Ya, perlahan tapi pasti. Sehingga kenapa kita harus melalui satu proses? Supaya kita tidak goyah, supaya iman kita tetap teguh ketika kita menghadapi persoalan, supaya iman kita tetap katakan sekali Yesus tetap Yesus. Kita tidak akan pernah goncang, tidak akan tergoncang iman kita walaupun digoda oleh apapun.
walaupun digoda oleh apapun, kita tidak pernah goyah. Kita tidak akan pernah tergoncang iman kita. Walaupun dunia menawarkan kita hal yang baik, yang enak-enak, yang ketika kita melihat dengan mata kita, oh ini bagus, ini enak, tetapi iman kita, hati kita tidak akan tergoncang oleh setiap godaan itu. Karena apa? Karena kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita. Firman Tuhan bilang apa? Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah dan peraturannya, ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Oh, ini memang sangat keras ini nasihat Tuhan. Itu di ayat 11. Saya lompat-lompat saja. Jadi saudara yang dikasihi dalam kasih Tuhan, 40 tahun. Kita sekarang sudah enak hidup di zaman modern, semua sudah ada. Segala keperluan fasilitas sudah lengkap. Kita mau bikin apa saja bisa. Banyak kemudahan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau bandingkan hidup kita dengan bangsa Israel pada zaman-zaman dahulu, betapa susahnya, betapa sukarnya hidup mereka, betapa sengsaranya hidup mereka. Berjalan 40 tahun di padang ini, tidak ada rumah ini. Mereka hanya mungkin bikin tenda atau apa, jalan. Tetapi apakah itu kita boleh katakan bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak peduli? Tidak. Tuhan tetap peduli. Tuhan tetap perhatikan. Ketika dia mencobai anak-anaknya, ketika dia memberikan ujian kepada kita, kita harus tetap berjalan. Berjalan terus. Pegang terus firman Tuhan. Kemarin kami ke rumah sakit, kontrol ibu, jadi konsultasi dengan dokter. Jadi dokter bilang, ibu harus minum obat selama 1 tahun. Harus selama 1 tahun. Paling kurang 1 tahun. Tetapi saya dalam hati saya beriman, kalau ibu punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau ibu yakin, saya sering nasihat setiap hari, kalau ibu benar-benar merendahkan diri, mau merubah sikap, menyerahkan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kembali mau melayani Tuhan, merubah sifat dan karakter, tidak akan sampai 1 tahun. Mungkin dalam waktu cepat bisa, obat itu bisa dihentikan. Makanya saya selalu kasih motivasi kepada Mama Dea bahwa semua itu kembali kepada diri sendiri. Mau minum obat atau mau berhenti itu kembali kepada diri sendiri. Harus ambil tindakan iman. Jadi apa yang disaksikan oleh Mama Dea tadi, bahwa anak kami yang Asriel ini pipinya tiba-tiba bengkak begini. Baru dia tidak rasa sakit apa-apa, tiba-tiba membengkak. Saya tekan-tekan begini keras di sini, membatu. Keras, tidak sakit apa-apa. Jadi saya tanya, lu rasa sakit ke sana? Dia bilang, sana Bapak. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ambil tindakan iman. Saya ambil tindakan iman. Saya bilang kita berdoa. Kita berdoa, saya siapkan air. Berdoa habis penyembahan, suruh dia minum, kumur-kumur, saya jamah di sini. Saya ke kantor, pulang kembali, saya tanya bagaimana hasilnya? Dia bilang, Bapak, waktu Bapak doa habis itu, dia terlalu begini, merasa sakit, baru sama kayak mulai kayak gatal-gatal begitu. Saya bilang, kita berdoa terus, kita percaya mujizat Tuhan. Berdoa, saya doa jamah terus, dari hari ke hari, dia mulai turun perlahan-lahan bengkaknya. Dan tadi sudah mulai berkurang dan sudah mulai hampir hilang. Dan di situ saya percaya
Itu Tuhan yang bekerja. Ketika kita berdoa, meminta otoritas Tuhan, apa yang kita minta pasti akan terjadi. Itu sakit, saya rasa aneh juga, dia keras sekali di sini. Tetapi kami mengambil suatu tindakan iman. Apapun yang terjadi, kita harus andalkan Tuhan yang lebih utama. Jadi puji Tuhan, saya jamaah dia sudah mulai berkurang. Dan itu semua karena memang pertolongan Tuhan. Saya tetap menerapkan pola kami di rumah, ini kesaksian. Setiap pagi harus bersaat teduh. Ketika saya sudah bangun jam 4, setengah 5, jam 5, saya sudah memainkan musik. Istri dan anak-anak, siapa yang mau tergerak untuk bangun, silakan bangun. Saya tidak paksa lagi. Kalau dulu saya masih paksa-paksa, tapi sekarang tidak. Berdoa pagi, baca firman, malam pun demikian. Karena kalau kita aktifkan ujian penyembahan kita dan kita aktifkan untuk membaca firman Tuhan, dengan sendirinya kuasa itu ada. Kuasa itu besar. Kuasa itu ada di dalam perkataan kita. Ini saya buktikan sendiri. Ketika kita hidupkan firman Tuhan itu dan penyembahan dalam diri kita, apa yang kita katakan itu akan terjadi. Dan apa yang kita minta kita keluarkan dari mulut kita, itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Dan saya sudah saksikan, saya sudah buktikan banyak hal yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Duri dalam daging. Walaupun kita mendoakan orang lain sembuh, tetapi kadang-kadang dalam rumah kita pun sendiri, Tuhan izinkan harus hadapi itu supaya kita tetap waspada. Kalau semua sempurna, pasti kita akan menjadi orang yang tinggi hati dan tidak terlalu percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan sesuatu itu harus ada dalam diri kita. Duri dalam daging itu pasti ada. Sehingga kita tetap berseru dan berharap kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam kasih Tuhan, saya percaya walaupun kita di sini masih banyak juga anak-anak muda, tetapi anak-anak muda yang aktif di dalam Tuhan. Hidupkan firman itu dalam diri kita. Taat kepada firman Tuhan. Mari sama-sama kita belajar. Belajar dari pengalaman bangsa Israel yang ketika Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan kita yakin dan percaya, apapun yang kita gumuli saat ini, apapun yang sementara kita derita saat ini, percaya saja, satu saat Tuhan akan jawab. Saya tidak pernah goncang. Saya tidak bilang saya kuat, tetapi saya belajar dari pengalaman demi pengalaman, tidak pernah goncang menghadapi apapun masalah yang ada di depan sih. Yang kelihatan, saya tidak pernah goncang. Saya tetap percaya bahwa saya punya Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang mampu untuk memberikan pertolongan dan jawaban tepat pada waktunya. Jadi saya mau menyarankan kepada saudara-saudara kita semua, jangan cepat-cepat kita menyerah, jangan cepat-cepat kita mengambil keputusan untuk mengatakan bahwa ini salah, itu salah, ini begini, itu begitu. Tetap fokus kepada Tuhan. Ikut arahannya Tuhan. Ketika Tuhan bilang 40 tahun, ikut saja. Mau menderita, mau kelaparan, mau menangis, mau apapun, saudara dan saya tidak akan pernah mati hanya gara-gara kena proses hidup daripada Tuhan. Tetapi yang ada hanya kesaksian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang sementara diproses saat ini, saudara tidak akan mati, tetapi iman saudara akan bertumbuh. Tuhan akan membawa
pengenalan saudara kepada Tuhan semakin lebih dekat. Dan saudara dan saya benar-benar semakin mengenal isi hati Bapa itu seperti apa. Amin. Amin. Saya percaya saudara dari hari ke hari sudah melalui banyak proses dan sudah ada perubahan demi perubahan yang terjadi. Kita semua. Jadi kita jangan lari kemana-mana. Kita terus mencari Tuhan untuk serahkan semua pergumulan kita kepada Dia. Saya mulai masuk tahun 2024 ini saya pikir saya dan keluarga saya pikir kami tidak bisa hidup lagi. Iya benar. Waktu tahun 2023 masuk 2024 karena kesulitan ekonomi yang begitu luar biasa. Mungkin orang lihat saya ini polisi jadi uang banyak, gaji besar. Saya berpikir sepertinya 2024 ini tidak bisa hidup dan tidak bisa makan lagi. Tetapi ternyata Tuhan masih bawa sampai di bulan Agustus ini. Itu berarti luar biasa ya Bapak Mama. Itu semua memang karena Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Walaupun kami berjalan kadang-kadang dengan kekurangan, kelebihan, kelimpahan, kesusahan, tetapi betul-betul ada karena Tuhan. Begitu banyak cara Tuhan yang luar biasa. Banyak. Saya itu banyak berjalan dengan iman. Pernah satu kali ini saya mau saksikan saja sebagai satu refleksi supaya kita tetap kuat dengan Tuhan. Yang terakhir. Saya datang persekutuan doa itu hari mungkin kalau tidak salah saya berkhutbah kalau tidak salah. Jadi tidak ada yang tahu. Dari rumah ini bensin sudah tidak sampai sini lagi di motor. Baru memang posisi itu sudah tidak ada uang sama sekali. Sampai di mungkin perempatan di situ kalau tidak salah. Jadi bensin habis. Dorong sampai sini dari Monalian masuk begini ya puji Tuhan. Begitu habis persekutuan doa saya sempat minta pinjam kunci di siapa di Amorobi kalau tidak salah ya. Saya hanya perkatakan iman saja. Saya bilang pinjam motor sama cari bensin di sana. Tidak ada uang ini. Lalu Bapak Fajar dengar, salah satu hamba Tuhan dengar. Saya sudah terlanjur sebut namanya, sebenarnya jangan sebut. Bapak dia mau kemana? Tidak, saya mau cari bensin, mau beli bensin, motor habis. Oh sudah. Ambil selang saya sedot dari bensin dari motornya, ada full ini. Jadi saudara, itu siapa nih? Skenario kalau bukan Tuhan. Jadi saya sudah merasakan begitu banyak kesulitan dan begitu banyak mujizat dan pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan. Itu kesulitan yang sangat kecil, ada yang lebih besar lagi. Tetapi bagaimana saya melihat kuasa dan campur tangan Tuhan itu bekerja. Jadi waktu saya ini pura-pura saja bilang ada uang jadi mau isi bensin. Jadi puji Tuhan luar biasa. Hamba Tuhan tak kasih rata di motor, kasih full tanki memang. Jadi bisa pakai 3 hari, hampir 1 minggu itu. Motor kan iri. Jadi saya pulang itu saya bersuka cita, bersyukur. Saudara ambil itu kesaksian, ambil maknanya. Itu perbuatan siapa kalau bukan Tuhan? Saya tidak pernah meminta. Saya hanya bertindak dengan iman, tetapi Tuhan bekerja. Karena apa? Karena Tuhan tahu itu kebutuhan dan itu harus. Bukan keinginan, itu kebutuhan yang Tuhan tahu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik. Amin buat firman Tuhan.